yang sering memisahkan kita, hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak, barang sejenak, agar ku bisa menikmati tawamu. Ingin ku berdiri di sebelahmu, menggenggam erat jari-jarimu, seperti waktu itu saat kau di sisiku. Dan tunggulah aku di sana, memecahkan celengan rinduku, berpancingan denganmu, mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang, hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Jangan matikan HP-mu, kau tahu aku benci khawatir saat kau tak mengabari. Aku tak suka bertanya-tanya, ingin ku bakar dia yang sering mention-mentionan denganmu di Twitter. Namun kau selalu meyakinkanku untuk tumbuhkan percaya. Bukan rasa curiga, dan tunggulah aku di sana, memecahkan celengan rinduku, berpancingan denganmu, mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang, hingga kejam waktu dari rasa dari peluk. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai di sayangku. Hingga kita bertemu. Udah masuk. Gimana? Satu lagi sambil nunggu yang lain. Gimana? Gelap. Satu lagi, Pak. Satu lagi kita sambil nunggu yang lain ya. Oke. Oh my God. Pernah aku jatuh hati, kamu sepenuh hati, ku lakui, tapi tak pernah ku bermaksud kau tinggalkan aku pergi tanpa tahu rasa ini. Mau jadi aku sabar. Tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengannya, semakin hancur hatiku. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka, bahagiakan dia, aku tak apa
biar aku yang pura-pura lupa. Tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengarnya, semakin hancur hatiku. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa. Sore. Ini banget ya. June suaranya bagus banget June. June bagus banget. Ini keren main pianonya. Makasih Kak. Sejak kapan June main piano? Ya Pak, Sejak kapan bisa main piano? umur 3 tahun. Wow. Sejak kapan bisa jualan mobil? Baru corona ini Pak jualan mobil. Waduh. Iya ya. Oke, salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan. Nanti di sini kita ada kenalan dulu nih, sesi-sesi kenalan. Kemudian ada dosen juga di sini, ada kakak kelasnya, ada Stefani, ada June, kemudian ada Bang Jaka ya. Nanti kita kenalan satu-satu. Say hello dulu semuanya. Halo. Halo. Hai. Ya, apa namanya? Kita mulai ya. Mungkin kenalan satu-satu. Mungkin ada baiknya videonya di-on-kan ya. Saya pengen kenalan satu-satu. Mungkin dari supaya nggak malu, kita dari kakak kelasnya dulu ya. Stefani. Oke, halo semua. Saya Stefani. Saya mahasiswa tingkat akhir. Udah lagi skripsi. Udah mau sidang. Angkatan 2016. Skripsinya sih kayak gimana sih kalau skripsi itu, Stef? Skripsi maksudnya skripsi tuh ya tugas akhir. Jadinya nanti di akhir di akhir semester perkuliahan itu kalian harus bikin skripsi untuk nyelesain dapat sarjana gelar R1-nya itu. Oke. Ya kebetulan Stefan ini dia skripsinya dia ngambil di Malaysia dengan studi kasus yang cukup kompleks ya, dan menggunakan alat-alat teknologi terbaru, georadar maupun seismik ya. Iya. Dan Stefan ini perlu kita tahu juga kakak Sakura ya. Dia alumni Sakura tahun berapa, Stef? Saya ikut Sakura Exchange batch ketiga di Bakri, angkatan berangkatnya tahun 2019. Oke, sip. Next-nya ini ada Kak June ya. Kak June gimana? Silahkan perkenalkan. Halo semuanya, nama aku Najwa June, biasa dipanggil June. Aku mahasiswa Bakri, jurusan Teknik Sipil, baru semester 2. Gimana kuliah di Bakri untuk semester awal ini, terutama dari ini ya, dari Babelan. Bukan babelan Pak saya. Oh. Oke, gimana kuliahnya untuk semester 2? Enak sih kuliahnya, cuman kalau ada susah, ada gampangnya. Cuman enak sih kalau di Bakri. Oke, ya. Dari rumah naik apa, June? Iya Pak, Dari rumah naik apa? naik kereta.
naik kereta sampai Manggarai, abis itu nyambung Transjakarta. Oke. Gampang ya transportnya ke sini? Nggak apa susah? Gampang sih Pak, cuman kadang pulangnya aja yang suka jarang Transjakarta, kereta suka ini lama jadwalnya, jadi agak lama nyampe rumah. Oke. Next di sini ada Kak Jaka ya, Kak Jaka. Jaka nih jauh juga dari Lampung. Silahkan Kak Jaka. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jaka Purnama. Saya juga sebenarnya udah semester 8, cuman sekarang masih untuk ngurus magang. Kuliahnya juga ya di Bakri Teknik Sipil sih. Kalau saya juga nih tinggalnya dari Lampung, jadi sekarang juga lagi di Lampung sih sebenarnya. Ya, Kak Jaka ini selain dia mahasiswa, dia juga sampingannya banyak ya, IO ya. Iya benar. Jadi dia buat acara, kreatif acara itu Kak Jaka ya. Iya. Oke, ya. Next mungkin kita mungkin dari siapa dulu? Devi, mungkin Devi Aulia, saya pengen kenal dulu. Hai Devi. Apa Sapitri, silakan. Wow. Ya, mungkin ya, biar gampang nama ya, asalnya di mana, SMA-nya di mana gitu. Silakan Sapitri. Ayo jangan malu-malu. Kalau malu-malu nanti nggak ini loh, nggak kayak kakak-kakaknya. Ayo mari Sapitri. Silakan. Apa siapa dulu? Devi, mungkin Devi boleh? Devi, silakan Dev. Halo Devi. Halo Sapitri, silakan. Wow. Atau siapapun, Faras, boleh perkenalkan diri dulu Faras. Di on kan? Sharing juga, ya, silakan Faras. Ya. Belum ada suaranya. Coba ada suaranya, maaf. Paras. Sharon apa? Mungkin sambil nunggu Paras betulin itu. Sharon? Azahra? Halo semua. Ya, halo. Halo. Nama aku Seren. Aku alumni SMK Negeri 1 Jakarta Wow. tahun 2020 dengan jurusan Desain Permodelan dan Informasi Bangunan. Terima kasih. Oke. Nah, kemudian siapa? Made nih. Made jauh nih dari Bali. Saya sering chatan sama Made. Silakan Made. Perkenalkan Made. Oke, halo. Saya dari Bali. Silakan dari Bali. Ya, gimana keadaan Bali? Bali masih aman-aman aja. Oke. Bali sekolahnya di mana, Made? SMA berapa? Sekolah dari SMA Negeri Bali Mandara. Oh, Bali Mandara. Itu ini ya. Bali aman. Sekolah asrama. Bener nggak? Ya. Oke, next siapa? Mungkin Iqbal. Mari Iqbal, silakan. Halo semua. Halo. Ya, saya Muhammad Iqbal Salahuddin. Ya, perkenalkan, saya dari Cianjur. Oh, jauh ya. Ya. Asal sekolah saya dari MAN 1 Cianjur, Kak. Ada yang lain pertanyaan? Mungkin. Oke. Cianjur gimana keadaan Cianjur? Aman? Alhamdulillah, Kak. Sekarang kan sudah mulai new normal kan, jadi sudah mulai bisa keluar rumah lagi. Oke. Kita next mungkin Duha ya. Duha, silakan Duha. Wah, hilang lagi. Ya. Mungkin Sapitri ya, lagi Sapitri, jangan malu-malu. Wow. Mari. Ya, nama, sekolahnya. Kita kenalan dulu. Halo.
Atau Sapitri, silakan. Halo, perkenalkan nama saya Safitriani, saya alumni dari SMA 2 Kota Pinang. Oh, Kota Pinang. Iya, waktu itu tempo hari ya, kita chatan ya, akhirnya ketemu juga. Oke, mungkin Devi. Mari Devi. Devi Aulia. Devi. Oke. Atau Destia. Destia. Tinggal Destia. Ya, halo. Oke. Halo semuanya. Perkenalkan, mari Destia. Saya Destia Alfitriani dari SMA Budi Mulia Tangerang. Oke, kayaknya kita kenal deh. Oke. Makasih, salam buat kakaknya ya. Iya, Pak. Kemudian Rahadita. Mari Rahadita. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahadita dari SMK Itikuri Hibarna, Bandung. Oh, Bandung. Jauh ya? Gimana Bandung? Aman? Alhamdulillah udah zona hijau. Oh, sudah zona hijau ya? Udah mulai rame? Udah. Oke. Nah, saya perkenalkan di sini juga ada ibu-ibu dosen ya, Bu Safrila. Mari Bu. Atau mungkin Bu Fatin dulu. Mari kita perkenalkan Bu Fatin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar, Pak? Bisa. Mari Bu. Oke. Mohon maaf ya, ini saya belum bisa nyalakan videonya. Perkenalkan, saya Fatin Adriati, salah satu dosen di program studi Teknik Sipil Universitas Bakri. Kebetulan bidang keahlian saya di Teknik Sipil adalah di geotek. Kalau kalian penasaran geotek itu apa, geotek itu tanah, intinya itu seperti itu. Ya, mungkin dilanjut oleh Bu Safrila. Ya, ini Bu Safrila. Assalamualaikum. Saya ini Safrila, tapi panggil aja Lila. Saya di Teknik Sipil ini bidang keahliannya transportasi. Jadi nanti kalian kalau masuk Teknik Sipil itu ada banyak cabangnya. Yang kepikiran mungkin sementara ini bangunan ya, struktur bangunan. Tapi sebenarnya Teknik Sipil punya beberapa bidang keahlian, termasuk transportasi, tanah, air, dan seterusnya. Gitu. Bu Safrila ini favorit banget nih. Oke, terakhir Duha. Ya, ini Duha ini paling rajin ngikutin kita, lomba-lomba paling rajin, udah banyak ngumpulin ininya, hadiahnya. Mari Duha, silakan. Halo. Duha. Halo Duha, kedengeran nggak? Mana sih Duha? Oke, nggak apa-apa. Ya, baik ya semuanya. Oke. Ya, baik semuanya. Kita akan coba mulai gimana sih rasanya perkuliahan di Bakri gitu ya. Nah, memang perkuliahan ya seperti ini, berjalan kita melalui ada Google Meet, ada Zoom, nah kemudian tentu dia ada silabus dan seterusnya. Nah, untuk kita perkenalan dengan teman-teman semua, mungkin tema saat ini adalah Sakura Science Program, ya, Experience the Real Thing, ya. Dan teman-teman udah lihat videonya semua kan? Udah lihat videonya semua belum? Sudah, Kak. Sudah ya. Nah,
di situ banyak kegiatan-kegiatan ya, ada setting table, kemudian kita ada lihat bendungan, kemudian kita ada lihat Tokyo Stadium dan seterusnya. Nah, kita coba lihat, kita dengarkan langsung nih pengalamannya dari kakak Sakura ya, Stefani ya. Gimana Steph? Silakan Steph. Halo semua. Halo Kak. Halo Kak. Untuk Sakura, mulai dari apa nih Pak pengalamannya selama di Jepang ya? Mulai dari berangkat kali ya, dari seleksi. Oh, mulai dari berangkat seleksi kali ya. Sakura Exchange itu seleksinya pertama kali tuh yang dilakuin di Universitas Bakri adalah interview langsung sama semua dosen-dosen Universitas Bakri. Interviewnya tuh pakai bahasa apa sih? Mereka tuh ngomong ke kita pakai bahasa Inggris. Cuman kalau dari kitanya sendiri nggak bisa ngejawab dengan bahasa Inggris, kita diperbolehkan untuk balasnya pakai bahasa Indonesia, nggak masalah. Cuman kalau kalian emang bahasa Inggrisnya aktif, itu ada nilai plus tersendiri sih untuk di seleksi itu. Terus seleksinya itu biasanya dilakukan pada mahasiswa tingkat 5 sama 6. 4 sama 6, sorry. 4 sama 6. Jadi semester yang mahasiswa semester 4 sama mahasiswa semester 6. Itu yang bisa berangkat untuk Sakura. Terus untuk biayanya yang Sakura itu, untuk yang Sakura itu biayanya semuanya ditanggung oleh Sakura Exchange-nya sendiri. Jadi untuk pesawat, untuk hotel itu semua sudah di-cover, jadi kita nggak perlu ada biaya lagi. Terus kita dikasih uang jajan juga untuk selama di Jepangnya tersendiri. Terus selama di Jepang itu kebetulan saya hari pertamanya itu cuman datang, karena kan saya datangnya ke Nihon University. Jadinya kunjungan ke Nihon University itu kebetulan di Koriyama. Kita dari Tokyo ke Koriyama itu naik Shinkansen. Shinkansennya juga udah full dibayarin, jadi nggak perlu bayar lagi. Terus hari pertama itu saya kunjungan ke kampus. Hari keduanya itu saya baru ke lab. Ke labnya itu hari kedua itu saya kebetulan saya ke lab chemical, physical dan chemical, habis itu ke lab structure engineering. Hari ketiganya itu saya ke biochemical sama tensigrity struktur. Jadi pembuatan tensigrity gitu nanti sama dosen Jepang tuh contohnya yang di Pak Isan itu tensigrity-nya. Nah, tensigrity-nya itu tuh nanti kita dipandu sama dosen Jepang, tapi dia itu orang Indonesia. Jadi kita di sana translatornya sama dosen itu juga. Jadi semua kalau dijelasin juga nggak mungkin nggak ngerti gitu, karena dia ngasih tahu ke kita juga pakai bahasa Indonesia. Terus hari keempatnya itu saya ke Miharudam sama ke Aquamarine. Gitu. Jadi kayak ada pergi jalan juga, bukan cuman ke kampus-kampus doang. Kak Fitri mungkin mau nanya.
Apa Duha? Duha? Perkenalan dulu Duha. Hai Duha. Terus tuh namanya. Belum ada. Mau tidur aja, nggak usah ngomong. Duha, apa kabar? Ya, apa aja sih yang didapat di Sakura itu? Belajar apa aja? Halo, Steph? Iya, Pak. Gimana? Ya, shaking table itu tentang apa? Tensegrity tentang apa, Steph? Kalau tensegrity itu tuh struktur yang ringan. Biasanya tuh dipakainya untuk struktur ruang angkasa gitu. Kalau untuk untuk yang fisikis sama chemical itu di situ tuh kita belajarnya tentang optik. Jadi itu nanti dijelasin di situ tuh optiknya tuh kayak cahaya itu tuh ada cahaya yang buatan sama yang udah ada, kayak contohnya matahari gitu. Terus nanti kita ngitung gelombangnya, gelombang dari cahayanya itu berapa kayak gitu. Terus kalau yang biochemical itu tuh di Jepang itu mereka tuh gimana ya, orang-orang yang udah lanjut usianya tuh mereka tuh mandiri. Mereka tuh mandiri. Jadi tuh waktu di biochemical itu mereka tuh bikin gimana sih caranya untuk orang-orang yang udah lanjut usia tetap masih bisa mengendarai kendaraan pribadi sendiri, tapi nggak kesulitan juga, karena kan otomatis kita yang masih muda sama kita yang udah lanjut usia itu refleksnya beda. Nah, takutnya tiba-tiba di jalan ada penghalang, itu nanti refleks untuk nginjek remnya kayak gimana. Nah, mereka tuh gimana sih bagusnya untuk bikin kendaraannya untuk di biochemicalnya sendiri. Terus kalau yang tensegrity itu, kemarin itu kita tuh gimana sih caranya bikin tensegrity yang mereka tuh bisa saling kuat satu sama lain. Terus dan bentuknya itu bagus, bukan cuman kuat doang gitu. Terus di Jepang itu ada monumen tensegrity, salah satunya di Nihon University, yang satu lagi itu ada di Tokyo. Waktu itu saya cuma lewat doang sih kalau yang di Tokyo, karena kan kita kan sekalian mau lewat ke infrastruktur Tokyo 2020 maupun Tokyo 2020-nya di cancel yang sekarang. Terus kalau yang Miharudam itu tuh kita studi lapangan sih sebenarnya. Jadi Miharudam itu proses pembangunannya itu 4 tahun, tapi proses untuk penelitiannya itu selama 30 tahun. Terus itu pembangunannya itu dam konkret. Dam itu tuh bendungan. Nah, di situ tuh bendungannya bukan cuman kayak bendungan kecil gitu, tuh bendungan bener-bener bendungan gede banget. Terus semuanya rapi, bersih, terus tertata rapi lah semuanya, pokoknya Miharudam tuh. Kalau untuk aquamarine itu lebih kayak kayak mengenal hewan-hewan air tawar sih. Jadi sekalian dari Miharudam gitu, terus sekalian main salju kebetulan yang di aquamarine itu. Jadi kita waktu di Jepang tuh bukan cuma belajar doang, tapi ada refreshing-nya lah, jalan-jalan. Tapi sekaligus belajar juga gitu. Ada yang mau nanya? Ada yang nanya dulu? Duha, udah bisa Duha? Halo? Udah bisa Duha? Belum? Ya. Safitri mau nanya?
Aku nanya. Silakan. Ya, silakan. Belum? Ya. Kak Fitri, silakan. Mau nanya nggak? Ya kayak gini ya. Tensegrity, gimana step? Tensegrity itu step. Tensegrity itu, nah itu yang kayak yang dipegang Pak Isan, tensegrity itu. Terus kayak bambunya juga itu bambu khusus, jadi memang disediain dari sana. Bambunya tuh ringan, kuat, talinya juga. Talinya tuh kenceng, tapi gimana ya? Nggak kendor juga sih. Jadi emang khusus untuk tensegrity lah. Kalau kita ini belajar apa kira-kira step? Belajar apa kira-kira di sini dari ini? Belajar tentang apa di perkuliahan kita? Mungkin tarik tekan ya, statika apa mungkin? Kalau di tensegrity itu pembelajarannya lebih ya ke tarik tekan sih. Apa kemudian pembelajarannya? Lebih ke baja ya. Ya, oke. Ya, kurang lebih ada yang tanyakan dulu mungkin ke rekan-rekan yang lain. Oh ya, ini saya perkenalkan ada Pak Jovan. Silakan Pak Jovan. Ya, sorry maaf, soalnya barusan ada kelas. Biasa review sebelum UAS, Pak Iksan. Ya. Makasih Pak Iksan. Kebetulan ya saya dosen di struktur dan ya gitulah. Dan ada sedikit mengajar di pemrograman. Makasih Pak Iksan. Ya, kenalin ini semua teman-teman, ini Pak Jovan, beliau banyak di struktur, kemudian pemrograman untuk teknologi-teknologi terbaru, AI dan seterusnya ke Pak Jovan. Ya, Hari next, mungkin siapa lagi? Kurang lebih. Ya, ketiga dosen ini juga udah ngikutin Sakura Sense program ya. Kurang lebih apa kesan-kesannya, apa yang jadi pembelajaran buat kita dan mahasiswa? Mungkin dari Bu Lila mungkin. Mari Bu. Halo ya. Kita untuk diketahui saja, Sakura Science Program untuk Teknik Sipil Bakri ini sudah keempat kalinya ya Pak Isan ya. Jadi kita itu selama 4 tahun memaintain hubungan baik sama institusi di Jepang. Nah itu lumayan susah untuk mendapatkan seperti itu. Berarti kan kita setiap tahunnya itu akan direview bagaimana hasil Sakura tahun sebelumnya. Ketika kita mendapatkan Sakura untuk tahun berikutnya itu berarti kita menurut review berarti kita telah menjalankan kerjasama dengan Jepang itu dengan baik gitu. Jadi itu yang kenapa sih kita sampai menjalin kerjasama sama Jepang itu tidak lain kan tujuannya untuk mahasiswa juga sih gitu. Selain untuk dosen sama institusi atau perguruan tingginya, tapi kebanyakan adalah untuk mahasiswa. Biar mahasiswa kita itu merasakan pengalaman belajar di luar negeri, kemudian mendapatkan pengajaran dari dosen di luar negeri, mendapatkan teman di luar negeri, selain pengalaman yang non-akademis lainnya gitu. Nah, dari tahun ke tahun selalu didampingi oleh dosen, dua orang dosen biasanya mendampingi program Sakura ini. Programnya akan disesuaikan sama isu terkini, sesuai dengan teknik sipil. Kalau misalkan yang pertama, program pertama itu isu waktu itu adalah energi terbarukan, berarti kita itinerary atau kegiatan di sana juga disesuaikan sama energi terbarukan. Lokasi yang dikunjungi, kemudian lab yang dikunjungi, kegiatan yang dilakukan juga disesuaikan sama itu. Nanti yang kedua tentang apa, misalkan fokusnya gitu. Jadi nanti untuk menghadapi Sakura yang kelima ini kita lagi membuat rancangan nih programnya akan seperti apa, karena mungkin pada Sakura kelima ini nanti sudah terpengaruh oleh adanya pandemi. Jadi mungkin bisa dimasukkan tuh bagaimana pandemi ini mempengaruhi dunia akademik.
gitu. Kira-kira seperti itu. Yang jelas pokoknya prodi teknik sipil ini selalu berusaha lah. Meskipun masih baru, kami itu selalu berusaha memberikan yang terbaik lah untuk anak didik. Begitu. Bu Fatin ini peserta Sakura yang dikejar-kejar sama Corona. Gimana rasanya Bu Fatin lari-lari di Singapura? Oh, kan saya juga ikut itu Pak. Bapak kalau mau ikut, kalau tadi dari Stephanie bilang perlu diperlukan kemampuan untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Selain itu, satu lagi yang perlu banget kalau kalian mau ikut seleksi Sakura Science Program, kalian harus sehat. Harus sehat, jasmani dan rohani. Kenapa jasmaninya harus sehat? Karena kalian tahu, Jepang itu kan terkenal dengan ketepatan waktunya. Nah, jadi mau tidak mau kita harus ikut ritme mereka di mana itu yang benar-benar hektik. Kita harus lari ke sini, kita harus lari ke sana supaya nggak ketinggalan entah itu kereta, entah itu bus. Jadi benar-benar harus sehat. Apalagi kan biasanya dilakukannya itu di musim dingin. Jadi di saat suhunya dingin sekali, bisa minus, ada salju, kita juga harus lari-lari, keringetan, kalau nggak bisa jaga diri, nggak bisa jaga kesehatan, yang ada jadi masuk angin. Soalnya yang kemarin sempat juga ada kejadian seperti itu. Jadi harus sehat, itu sih yang penting juga. Oke, mungkin ini Pak Jovan ya, yang spesifik dia ada energi terbarukan waktu itu fokusnya Fukushima ya kalau nggak salah. Ya, waktu itu sih saya versi 1.0 Sakura Science. Jadi waktu itu sih lebih banyak ke pusat renewable energy yang di Fukushima, ngelihat photovoltaik yang solar cell kayak gitu-gitu, sama ada geothermal energy, sama apa lagi satu lagi ya intinya sih kalau tiap Sakura Science pasti yang jadi benchmark adalah belajar bikin tensigrity struktur, pasti itu saja sih. Cuma yang perlu diperhatiin ya tepat waktu tadi kayak kata Bu Fatin, karena waktu itu kita kebanyakan main jadi capek, bangunnya susah. Ya sudah situ aja. Tapi menarik lah, di tiap tahun pasti ada hal-hal yang baru. Seperti yang baru-baru ini juga menarik gitu, meneliti di bisnisi kalau nggak salah ya. Oke, itu saja Pak Ihsan. Ya intinya menarik lah Sakura Science. Gitu. Ya, memang teknik sipil itu jauh berbeda ya. Selain bukan cuma struktur saja ya, bukan kayak kita bangun gedung itu pasti suatu pengetahuan dasar ya, basic. Nanti akan lulus kalian akan bisa merencanakan suatu bangunan, bisa gedung tinggi seperti ini ya, atau bahkan gedung tertinggi ya, Burj Khalifa seperti ini. Nah, tetapi teknologi sudah jauh berkembang ya, banyak masalah energi, kemudian ada masalah geoteknik, kemudian juga ada masalah masa depan ya, mobil otomatis semuanya, dan ruang angkasa ya. Dan itulah yang kita pelajari di teknik sipil. Jadi sebetulnya di teknik sipil itu nggak cuma gedung saja, itu sangat luas dan kalian bisa memilihnya semuanya seperti itu. Oke, kira-kira ada yang tanyakan dulu mungkin sebelumnya ada. Ada lagi? Nggak ada. Ayo, Sapitri. Saya tidak punya pertanyaan soalnya. Duha, udah ada belum Duha? Ya, baik. Amin apa? Jadi besok kalian kan sudah dapat semua video Sakuranya kan? Sudah? Sudah, Pak. Nah, jadi kalian lihat video Sakuranya, kemudian kalian buat suatu presentasi. Besok kita akan lakukan presentasi. Kurang lebih apa sih yang dilihat di sana? Kemudian itu manfaatnya buat apa gitu? Jadi apa sih
manfaatnya buat apa. Jadi ada video-video Sakura di channel YouTube kita, dan kalian kita minta untuk bisa membuat suatu presentasi menceritakan kembali apa yang udah dilihat di video tersebut. Nah, nanti kita akan lihat nih seberapa menangkapnya kalian, seberapa menariknya kalian di Sakura tersebut. Dan jangan lupa ada hadiah ya untuk 5 presenter terbaik ya, 100.000. Jangan khawatir. Duha nih Pak, mana nih Duha nih paling banyak duitnya? Ya. Baik, ada lagi kurang lebih? Ada nggak? Nggak ada. Baik, kita June. Halo June. Iya Pak. Ya, mungkin kita main satu lagu dulu sambil lihat-lihat tur ke lab kita. Apa sih yang ada di lab di teknik sipil? Oh iya. Baik, oke. Mari ya, kita lihat semua. Saya boleh mainin lagu klasik, Pak? Boleh. Ya. Lihat semua ya. Bang. Gitu aja. Iya. Keren. Aduh, tadi udah. Ada musik yang lain? Boleh dibuktiin? Oh. Keren. Halo. Ya. Halo. Ya udah semua lihat lab-nya. Gimana? Udah lihat lab-nya?
Halo. Ya mungkin Junai cerita, mungkin pernah di lab, pernah ngapain aja Junai? Junai mungkin bisa cerita di lab pernah ngapain aja? Halo Pak. Iya, saya pernahnya masuk lab fisika sama kimia. Oke, lab nanti masih belum ya? Iya, belum. Lab teknik sipil belum. Ya, mungkin Kak Jaka, mungkin cerita apa aja sih kegiatan di lab? Ya gimana Pak tadi Pak? Apa aja kegiatan di lab tadi? Oh ya kalau misalnya di lab kan kalau kemarin itu lab kayak semacam lab aspal ya. Kalau aku sih kegiatannya itu kayak pertama itu kita kayak ada kelas dulu kayak ngebahas. Nanti kita bakal dikasih kayak semacam modul gitu. Jadi kita pelajarin modulnya kayak misalnya modul 1 nih. Kita pelajarin dulu modulnya ngebahas tentang apa sih, terus kita nanti dikasih semacam ada kuis kayak gitu. Nah setelah itu kita baru setelah itu baru kita kayak mulai praktikum. Kalau kemarin kan aku kan kayak contohnya aspal nih. Jadi kita kayak ngebahas tentang aspal kayak gitu-gitu sih. Kayak pemadatannya, terus aspalnya kayak gimana kayak gitu-gitu sih. Oke. Kalau Stephanie yang di lab kerjaannya apa bersangkut paut dengan Sakura tadi, Steph? Gimana Pak? Kerjaannya apa bersangkut paut dengan Sakura? Kerjaan di mana? Lab. Kerjaan di lab yang bersangkut paut dengan Sakura. Ya kita ada buat apa? Tensegrity atau apa? Oh, kalau di lab itu buat tensegrity sama tensegrity tapi bahannya bukan dari kayu kayak yang kita bikin di Jepang. Karena waktu itu mata kuliah baja, jadi pakainya itu aluminium. Okay. Tapi dibikin tensegrity. Tensegrity ya. Nah kalau Stephanie ini juga dia ngambil magang dan skripsinya di Malaysia. Apa bedanya lab Malaysia dengan lab di Bakri, Steph? Bedanya lab Malaysia sama di lab Bakri itu, lab di Malaysia itu dia satu bidang, maksudnya kayak satu kayak tanah itu dia punya lab sendiri. Terus kalau struktur dia punya lab sendiri. Kalau air dia punya lab sendiri. Terus kalau tanah itu tanah sama batu itu beda. Mereka punya labnya sendiri-sendiri gitu. Kalau di Malaysia sih gitu. Terus alatnya juga mereka kalau untuk alat sih sama sih kurang lebih. Cuman metode aja sih yang beda. Karena mereka kan beberapa pakai metode dari Inggris. Jadinya ada beberapa yang cara pengerjaannya beda. Cuman hasilnya sebenarnya sama. Gitu sih. Oke. Ya, ini kita di lab kita ya. Ini salah satunya adalah buat beton-beton seperti ini. Ya, ini adalah beton ringan ya, produk kita dari PT Uzin. Kemudian juga ada jalan murah ya, jalan murah yang terbuat dari tanah ini dari PT Solid ya. Kemudian mahasiswa skripsi ya yang belum dirapihin, mahasiswanya Bu Fatin ini belum dirapihin Bu. Dan kemudian kan nggak boleh ke kampus ini, Pak. Ini mesin kuat tekan ya, jadi untuk mengetahui beton berapa dan dia akan hancur seperti ini. Nah, kemudian juga ini mainan-mainan lab di kita, ini tensegrity yang diceritain sama Stephanie tadi, lucu banget, ya bisa seperti ini. Kemudian tensegrity juga seperti ini, bisa dilempar ya tanpa hancur, misalnya seperti ini, ya. Dan dia masih tetap berdiri sempurna. Dan terakhir ini ada pengujian hidrolika, ya. Di sini kita punya alat untuk hidrolika. Kemudian juga ada juga alat kita di mekanika tanah, ini compression, ya. Gimana Bu Fatin compression? Sial. Ya Pak.
Gimana triaksial alatnya? Berfungsi dengan baik. Ada apa aja di triaksial? Kita bisa tahu apa triaksial, Bu Fatin? Kalau di triaksial alatnya itu nanti kita bisa tahu kekuatan tanahnya. Jadi kan kalau kalian mau bangun rumah atau bangun gedung, kalian sebelumnya kan harus bikin pondasinya dulu. Nah, sebelum kita bikin pondasinya berapa ukurannya, ketebalannya berapa, kedalamannya berapa, kita harus tes dulu tanahnya, itu tanahnya kuat apa enggak. Tapi kalau untuk sekarang sih mungkin kalian belum ada gambaran, jadi skip aja dulu nggak apa-apa. Oke, ya. Dan ini ada alat-alat untuk menguji aspal ya. Aspal kita juga cukup lengkap. Ada CBR, ada Marshall test, kurang lebih dia seperti ini ya. Kemudian yang terakhir adalah daktilitas, alat daktilitas seperti ini. Oke, mungkin itu tur di labnya. Ada yang ditanyakan? Labnya bersih sekali ya. Dan kita bisa lihat labnya bersih, ada AC-nya dan ada infokusnya. Ada yang tanyakan mungkin? Silahkan. Mungkin sebelum kita akhiri untuk sesi hari ini, kita hanya 1 jam saja sesi hari ini. Kemudian kita akan bimbing semua mahasiswa gimana sih membuat presentasi dari video-video Sakura tadi. Nah, lewat WA Group tentunya. Dan ada kakak Sakuranya, Kak Stefani. Ya. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Ada yang berakhir? Ada? Nggak ada? Baik, Junnya mungkin penutupan kita lagu terakhir, Jun. Iya, Pak. Ya, lagu terakhir. Iya, Pak. Mari. Betapa ku saat ini ku benci untuk mencintaimu. Oh, betapa ku saat ini ku cinta untuk membenci, mencintaimu. Dan aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Betapa ku saat ini ku cinta untuk membenci, membencimu. Dan aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Yang ku tahu pasti
pasti ku benci untuk mencintaimu. Oke, ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat June ya. Semuanya. Sama-sama, Pak. Ya, saya ingatkan kembali, besok kita ada pertemuan juga, cuma 1 jam saja, di jam yang sama, jam 1 siang. Kita akan nantikan masing-masing untuk presentasi, ya, apa sih yang dilihat di video Sakura, kemudian pendapatnya apa, dan seterusnya bagaimana. Tenang saja, nggak perlu khawatir, kita akan dampingi di WA Group semuanya. Kemudian jangan lupa ada 5 pemenang terbaik, hadiah ya, hadiah terbaik. Jangan lupa dibuat PR-nya. Oke, terima kasih. Ada tambahannya dari Bu Lila mungkin, Bu? Sudah Pak Ican, sudah. Pak Jovan? Sudah, Pak Ican, terima kasih. Oke, Besok aja kali ya. Bu Patin, sampai besok mungkin ketemu. Ya, Bu Patin. Cukup Pak dari saya. Ya. Ini Stefani, ada kakak Sakuranya siap membimbing di WA Group ya. Kemudian ada Kak Jaka juga. Oke. Baik, ada yang tanyakan sebelum berakhir semuanya? Nggak ada. Baik ya. Terima kasih. Mungkin di video dulu kita say hello dulu. Videonya semua dihidupkan. Tadi Radia hidupkan semua videonya. Kita foto bareng dulu. Halo Devi, Iqbal. Oke. Baik ya. Ya, baik. Oke, satu lagi. Ya, terima kasih semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Stay at home. Oke, mari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.